Inter Milan Juventus kembali mengincar Rami Bensebaini. Bek kiri Borussia Mönchengladbach, Rami Bensebaini telah muncul kembali di radar Inter Milan dan Juventus untuk pindah di jendela transfer Januari mendatang. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika Inter Milan menyalakan kembali minat mereka pada pemain asal Aljazair itu untuk menjadi salah satu kandidat pengganti Robin Gosens. Inter terancam ditinggal Gosens yang tengah dibidik oleh Bayer Leverkusen dan beberapa klub Bundesliga lainnya. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Leverkusen nyaris mengamankan tanda tangan Gosens dan tidak dapat dikesampingkan jika mereka akan kembali mengejarnya di jendela transfer mendatang. Mengantisipasi hal itu, Inter pun mulai mencari pengganti Gosens, dan telah menjadikan Rami Bensebaini sebagai salah satu pengganti potensial pemain asal Jerman tersebut di posisi bek sayap kiri tim besutan Simone Inzaghi. Namun demikian, Nerazzurri bukan satu-satunya yang mengincar Bensebaini, dengan raksasa Serie A lainnya, yakni Juventus juga terus mengawasinya. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu di Gladbach akan berakhir pada Juni 2023 mendatang, sehingga perekrutannya mungkin hanya menelan biaya sekitar 5-8 juta euro pada Mercato Januari. Inter mungkin memiliki keunggulan atas Juventus setelah mereka mengadakan pembicaraan dengannya sebelum membeli Robin Gosens dari Atalanta. Miliarder asal Maroko, Marc Lasry tertarik akuisisi saham mayoritas Inter Milan. Miliarder asal Maroko Amerika Serikat, Marc Lasry diwartakan tertarik membeli mayoritas saham Inter Milan dari pemilik saat ini, Suning Group. Seperti yang dilansir Corriere dello Sport, bahwa Marc Lasry lebih tertarik untuk mengakuisisi sebagian besar saham Nerazzurri ketimbang hanya membeli saham minoritas Inter dari Lion Rock sebesar 30%. Salah satu pendiri sekaligus CEO dari Avenue Capital Group tersebut dapat mencoba untuk membeli Inter bersama mitra bisnisnya yakni West Edens, yang merupakan satu pendiri Fortress Investment Group dan pendiri New Fortress Energy. Namun, masih harus dilihat apakah pengusaha kelahiran 23 September 1959 itu benar-benar serius ingin mengambil alih kendali Nerazzurri dari keluarga Sang. Sebagaimana diketahui, Marc Lasry juga memiliki tim bola basket yang berkompetisi di National Basketball Association, NBA, Amerika Serikat, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks berhasil memenangkan gelar pada tahun 2021 lalu dan memiliki bintang basket asal Yunani, yakni Giannis Antetokounmpo yang merupakan salah satu bintang olahraga paling populer di Amerika saat ini berkat bakat dan rekam jejaknya yang luar biasa. Chelsea belum tutup pintu untuk Romelu Lukaku. Pelatih Chelsea, Graham Stephen Potter dikabarkan masih membuka pintu kembalinya Romelu Lukaku ke Stamford Bridge. The Blues meminjamkan Lukaku ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu selama satu musim penuh tanpa opsi pembelian secara permanen. Dalam kesepakatan tersebut Inter harus mengeluarkan biaya pinjaman sebesar 12 juta euro, termasuk tambahan menyangkut performa dan bonus untuk memboyong pemain kelahiran Antwerp, Belgia tersebut. Lukaku sejauh musim ini merasa sangat bahagia bersama Nerazzurri dan pihak Inter pun diyakini siap memperpanjang peminjaman penyerang asal Belgia tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dilansir media Inggris, Express.co.uk, bahwa manajemen Chelsea siap memberi satu kesempatan terakhir buat Lukaku untuk membangkitkan kembali karirnya di Chelsea. Pelatih Graham Potter belum menutup pintu terkait gagasan kembalinya Lukaku. Namun, mantan manajer Brighton itu tentunya perlu meyakinkan The Big Rome bahwa kembalinya ia ke Liga Premier merupakan langkah yang sangat tepat untuk karirnya. Jumpa Inter Milan lagi, Mourinho dibayangi rekor buruk. Selama menukangi AS Roma, Jose Mourinho sudah 3 kali menghadapi sang mantan, Inter Milan. Namun, Mourinho punya rekor buruk setiap melawan Nerazzurri. 2 kali takluk di Serie A dan sekali kalah di Coppa Italia. Pertandingan antara Inter Milan kontra Roma menjadi sorotan penting dalam laga lanjutan Serie A 2022-2023 Giornata ke-8, yang bakal digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Duel akbar yang akan dihelat di Stadion Giuseppe Meazza itu merupakan laga keempat bagi Jose Mourinho sebagai lawan bagi mantan klubnya, Inter Milan. Pelatih berjuluk The Special One itu tercatat sudah 3 kali memimpin Giallorossi berhadapan dengan Inter di berbagai ajang. Namun ketiga laga tersebut berakhir dengan kekalahan kubu Roma.
Pada reuni perdananya dengan Nerazzurri sebagai musuh di pekan ke-16 Serie A musim 2021-2022, pasukan Mourinho dihajar Inter dengan skor telak 3-0 di Stadion Olimpico. Duel kedua terjadi di laga perempat final Coppa Italia ketika Mourinho disambut sebagai pahlawan di Giuseppe Meazza. Tim besutannya pun harus pulang dengan kekalahan 0-2 dari Inter. Kemudian pada pertemuan ketiga, klub serigala ibu kota itu kembali keok dengan skor 1-3 dari Nerazzurri pada pekan ke-34 Serie A 2021-2022. Melihat rentetan kekalahan tersebut, maka duel besok diprediksi bakal menjadi momen terbaik bagi Mourinho untuk memperbaiki rekor buruknya melawan Inter. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa Jose Mourinho mengusung misi khusus, yaitu menumbangkan Inter Milan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu pasukan Simone Inzaghi tentunya harus waspada dan siaga penuh jika ia tidak ingin melihat timnya menelan kekalahan yang keempat pada musim ini di ajang Serie A 2022-2023. Simone Inzaghi tegaskan bakal mainkan Aslani di laga Inter versus AS Roma. Juru taktik Inter Milan yaitu Simone Inzaghi, menegaskan jika ia bakal menurunkan Christian Aslani sebagai starter di laga kontra AS Roma hari Sabtu 1 Oktober 2022. Kekuatan Inter Milan di sektor lini tengah sedikit melemah pasca jeda internasional kemarin. Sebab gelandang bertahan andalan mereka yaitu Marcelo Brozovic, mendapatkan cedera otot kaki saat membela timnas Kroasia di ajang UEFA Nations League. Brozovic sendiri pun dipastikan harus menepi hingga 1 bulan ke depan. Terkait absennya Brozovic, Simone Inzaghi pun menegaskan jika rekrutan terbaru klub yaitu Christian Aslani akan naik statusnya menjadi gelandang bertahan inti Nerazzurri. Aslani pun akan mulai menjadi starter pada Giornata ke-8 akhir pekan ini ketika Inter menjamu AS Roma di Giuseppe Meazza. Aslani adalah pemain yang dipilih oleh saya dan juga klub, begitu kata Inzaghi dalam sesi jumpa pers, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Dia sejauh ini bekerja cukup baik dan besok tentu saja dia akan turun sebagai starter. Saya punya 4 gelandang yang tersedia, Aslani, Henry, Mkhitaryan, Nicolo, Barella dan Hakan Calhanoglu. Christian Aslani siap gantikan peran Marcelo Brozovic di Inter. Christian Aslani mengaku siap mengambil alih peran Marcelo Brozovic di Inter Milan, setelah nama terakhir harus menepi sejenak akibat cedera. Saat jeda internasional kemarin, Marcelo Brozovic menderita cedera otot saat membela timnas Kroasia di ajang UEFA Nations League. Gara-gara cederanya itu, Brozovic harus menepi sejenak paling tidak hingga 1 bulan ke depan. Rekrutan terbaru Inter yaitu Christian Aslani, mengaku siap mengambil alih peran yang ditinggalkan oleh Brozovic sebagai gelandang bertahan Nerazzurri. Pemain yang dibeli dari Empoli ini mengatakan siap untuk ambil bagian pada akhir pekan ini, ketika Inter Milan menjamu AS Roma di pekan ke-8 Serie A. Saya selalu siap untuk diandalkan pelatih, termasuk pada hari Sabtu besok, ucap Christian Aslani kepada Tuttosport. Menyedihkan untuk Marcelo karena dia adalah pemain yang krusial bagi kami. Namun saya siap jika diberi tanggung jawab untuk menggantikan dia dan saya akan memberikan yang terbaik. Presiden Inter Steven Sang lebih tertarik pada investasi daripada menjualnya ke Mark Lasry. Saat ini Presiden Inter Steven Sang hanya tertarik berinvestasi daripada menjual seluruh klub setelah Mark Lasry berminat. Seperti yang telah dilaporkan oleh Libero, Steven Sang sedang mencari mitra yang akan memungkinkan keluarga Suning untuk melanjutkan kepemilikan mereka atas klub daripada menjual seluruh klub kepada pembeli baru. Minat datang dalam beberapa hari terakhir dari kopemilik Milwaukee Bucks Mark Lasry yang merupakan pengusaha Maroko Amerika yang juga merupakan CEO Dana Avenue Capital Group. Milwaukee Bucks adalah tim bola basket yang bermain di NBA. Mereka adalah juara pada tahun 2021. Aset Mark Lasry bernilai sekitar 1,8 miliar dolar yang berarti bahwa bersama dengan Wes Edens yang bisa dia coba untuk membeli klub, dia pasti bisa membeli Nerazzurri secara penuh dalam waktu dekat. Agen Milan Skriniar tiba di Milan untuk negosiasi kontrak baru dengan Inter. Agen Milan Skriniar telah tiba di Milan untuk merundingkan kontrak baru dengan Inter di tengah minat dari Paris Saint-Germain.
Seperti dilansir calciomercato.com, sang agen telah mendarat di Italia dan akan ada kontak antara dirinya dengan klub usai laga melawan AS Roma yang berlangsung Sabtu malam di San Siro. Pertemuan tersebut akan dimulai pada minggu berikutnya, minggu di mana Inter juga akan menghadapi Barcelona dalam pertandingan Liga Champions. Inter telah menjelaskan bahwa mereka akan menawarkan kesepakatan sebesar 6,5 juta euro yang merupakan jumlah terbanyak yang akan didapatkan oleh pemilik. Tidak ada peluang untuk mendekati 9 juta euro yang ditawarkan PSG kepada pemain Slovakia di musim panas dan kesepakatan itu akan tetap ada di meja untuk transfer gratis jika kesepakatannya habis pada akhir musim ini tanpa perpanjangan.